Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus, bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan, bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat, saudara, orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis, orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya, saudara ya. Ya, ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya, padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya, saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan? Terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID, maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa, You Raise Me Up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik, saudara, sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Yang kedua, berkat Asher ini, orang kalau mau berbahagia, ayat selanjutnya, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa? Kekuatannya itu apa, saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu, kalau orang kekuatannya cuma keuangan, aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudara, langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada satu lagi. Ayat terakhir, ya Tuhan semesta alam, berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Pilihan Tuhan. Shalom. Haleluya, menyapa saudara yang mengikuti ibadah secara online pada sore malam hari ini. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang telah berlaku dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Boleh saya minta kesediaan saudara untuk menyapa kanan kiri depan belakang saudara. Katakan engkau dipilih Allah. Engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Haleluya. Haleluya. Boleh saya dengar tepuk tangan orang-orang pilihan Allah. Tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Kita
kita dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bawa seluruh hati dan hidup kita mempersembahkan yang terbaik lewat ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami seluruh umat yang sudah Kau pilih ini Tuhan, kami mau bersatu hati Bapa, berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, buat kota kami, kota Jember ya Bapa. Terus Kau bawa bangsa dan negara ini Tuhan, kota kami Jember ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di surga ya Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa memberkati buat setiap para pemimpin yang ada Tuhan, baik dari presiden sampai jajaran paling bawah Tuhan. Kau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kasih hikmat buat setiap mereka Tuhan memimpin bangsa dan negara kami, kota kami ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Begitu pula untuk bupati dan seluruh jajarannya yang ada ya Tuhan. Kau menyertai, Kau mengurapi setiap mereka yang sudah Kau pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami, kota Jember ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa ya Bapa, biarlah di bulan-bulan penuh demokrasi ini Tuhan, Engkau yang sertai ya Bapa, Engkau yang urapi Tuhan, biarlah setiap pesta demokrasi yang ada ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan, dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Siapapun pemimpin yang sudah Engkau pilih Tuhan, itu sudah Engkau tetapkan ya Bapa untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat setiap para pemimpin kami Tuhan. Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri ya Bapa. Buat Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Untuk terus hidup mereka semakin diurapi Tuhan. Biarlah setiap mereka terus membawa setiap jemaat yang sudah Kau percayakan Tuhan. Terus dipertunangkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan kota bangsa kami, negara kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan urapan-Mu, Roh-Mu ada dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini ya Bapa, kami umat yang sudah Kau pilih ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, menyertai, mengurapi dari awal sampai akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau di atas segala alam.
dimuliakan Tuhan. Kau dimuliakan Yesus Tuhan. atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Dengan segenap hati kami mengangkat pujian penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Ku menyembah-Mu Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Ini penyembahan orang-orang yang Kau pilih Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Orang-orang yang telah Kau pakai. Kau telah sertai kami Tuhan. Yesus, saatnya kami memberi persembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah. Kau ku sembah, Dengan segenap hati. Kau ku sembah, Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Hanya Yesus. ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Dengan segenap jiwa. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Tidak ada yang lain yang layak disembah selain Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kau ku sembah. We worship You. We honor You Lord. Kau ku sembah. Shalala. Oh Tuhan, hanya Engkau yang ku sembah. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat suara dan hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah. Kau yang ku sembah. Kau ku sembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Sherere bara-bara, shirara-bara. Oh Tuhan, angkat suaramu, hatimu menyembah Dia. Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus. Selamanya ku sembah. Oh Tuhan,
yang ku sembah, Kau yang ku sembah seumur hidupku Tuhan. Selama ku ada, selagi ku bernafas Tuhan, Kau yang ku sembah. Dengan segenap hati, kekuatan dan segenap jiwa, seluruh hidup kami adalah penyembahan bagimu Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup, nyata sungguh Engkau Tuhan. Engkau ada dan terbukti, Engkau perkasa dan hebat, Engkau Raja yang berkuasa, Engkaulah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar manis kau dengar, biar jadi dupa yang harum di hadapanmu, ucapan syukur kami. Haleluya, Engkaulah perisai hidupku, Kaulah menara perlindungan, Kaulah sau yang kuat bagi jiwaku. Tak tergoncangkan hidupku selama Engkau jadi Tuhan di hatiku. Haleluya, tak ada yang dapat menggantikan Engkau di hatiku Tuhan. Jesus, Jesus, you are my Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Kami taklukkan hidup kami menyembah Engkau terus Tuhan. Tubuh jiwa roh kami menyembahmu Tuhan. Kuriara basyiki di diarana mata kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh Kau layakkan menyembahmu. Oh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh Rafa, Kaulah pencipta hidupku, Engkaulah Yesus Tuhan. Engkau penyedia bagiku, kecukupanku Engkau Tuhan. Se manifestará. Yahweh Rafa Elohim Shaddai
takut lagi hati kami Tuhan. Adonai, se manifesta. Haleluya. Yang mengalaminya katakan amin. Mengalaminya katakan amin. Kita dipilih untuk mengalami dan menceritakan apa yang kita alami. Haleluya. Terpujilah engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa penyertaan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kerajaan Tuhannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Mari semua bertepuk tangan bagi Raja segala raja. Kami bangga menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau berdiri dengan kuasa-Mu. Kita berdiri dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Katakan Yesus yang kita kenal dahsyat. Katakan dahsyat, hebat, perkasa. Haleluya. Ku nyatakan Engkau mulia. Ku nyatakan Engkau Allah. Sekarang saatnya kami mau bangkit Tuhan.
pasukan kerajaan Allah yang siap menyatakan kemenangan di dalammu. Haleluya, haleluya. Berkata baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bukan bangkit dari rajanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih bilang saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Kami menang atas setiap dosa, menang atas dunia, menang atas kekhawatiran, menang atas ketakutan, menang atas setiap kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Sebab kami menemukan kepuasan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Terus kami mau nyatakan Yesus dalam hidup kami. Yesus Tuhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau di hidup kami, ada di dalam kami. Tuhan di setiap ucapan Yesus Tuhan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami bersyukur Kau ada di dalam kami. Di telapak tangan-Mu tulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Terima kasih Roh Kudus di tengah
Engkau penguasa kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar firman-Mu, mendengar instruksi firman Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya, karena kami adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkan, baik yang di rumah, mereka boleh menangkap pesan firman Tuhan. Engkau yang berbicara sendiri melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari kita yang siap belajar firman katakan, amin. Shalom. Selamat pagi. Ini masih tahun baru ya. Oke. Masih dalam tema The Chosen Generation dengan ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan. Oh belum. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara suka judul hari ini, saya beri judul Set Apart for God. Jadi kita dikhususkan untuk Allah. Dan ayatnya kita akan baca ya. 1 Petrus pasal 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita sambung ke 10 juga sekalian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini berbicara tentang surat Petrus kepada jemaat yang di Asia Kecil, ditujukan mereka dalam penganiayaan. Jadi surat ini ditulis kira-kira tahun 64 sampai 65, itu adalah eranya Kaisar Nero. Kalau saudara lihat dari Wikipedia, saudara akan tahu siapa Kaisar Nero itu. Dan ditujukan pada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil yang sedang mengalami aniaya. Ya, mungkin hari ini kita enggak mengalami aniaya seperti yang mereka alami di masa itu. Oleh karena itu, betapa surat dari Rasul Petrus itu sungguh berarti bagi kehidupan mereka. Nanti kita akan belajar bagaimana hal itu terjadi. Jadi aniaya oleh pemerintahan kekaisaran Romawi oleh karena nama Yesus. Dan mereka dijadikan musuh negara loh, bayangkan. Gara-gara mereka jadi murid Tuhan, pengikut Kristus, mereka jadi musuh negara dan dikejar-kejar. Bahkan dianiaya. Sehingga surat ini punya tujuan agar jemaat itu tetap teguh dalam iman, ya, dan tidak kehilangan identitas sebagai orang percaya. Kalau hari ini kita hidup dalam damai, sejahtera, hati-hati, ya. Kadang-kadang penganiayaan itu membuat iman kita naik bertambah-tambah terus. Tapi hidup dalam keadaan yang senang, damai, ya seperti yang kalau saudara ikut doa pagi kemarin kita bicara tentang Lot. Akhirnya dia enggak sadar bahwa dia ternyata hidup sendirian di kota Sodom. Kita enggak akan bahas itu. Ya. Ini kalau saudara, saya dapat sedikit dari Wikipedia. Siapa dia? Kaisar Nero itu. Dia adalah kaisar paling kejam dalam sejarah Romawi. Apa yang dilakukannya? Ini cuman salah sedikit ya. Dia banyak betul, dia membunuh ibunya, anaknya, istrinya, bayangkan. Tapi ini untuk jemaat Tuhan dia membakar kota Roma. Tujuannya untuk membuat kota yang baru, ya. Tapi dia menuduh orang-orang Kristen sebagai penyebabnya. Nah, betapa jahatnya. Tapi kan karena dia penguasa, sulit kan? Bagaimana kita ngomong kalau penguasa bilang A, orang-orang bilang B, tetap penguasa yang menang. Dan dia menguasai banyak hal kan dari aspek kehidupan di satu bangsa itu. Terus, nah ini yang kejam. Dia membakar hidup-hidup orang Kristen dijadikan obor. Jadi orang itu dibungkus kayak jerami gitu,
dibakar, dijadikan obor, ditaruh di jalan-jalan. Sambil dia berpesta. Jadi dia jadikan orang ini penerang, saudara bisa bayangkan. Orang kalau kebakar, saya gak bisa bayangkan tuh teriaknya seperti apa. Tapi saya percaya ketika para martir itu dijadikan obor untuk mati, mereka enggak berteriak-teriak, enggak mengumpat-ngumpat. Karena mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Dan di masa Nero juga, Rasul Paulus dan Petrus itu mati. Kalau Paulus dibunuh, sementara Petrus disalibkan. Dan itulah betapa jahatnya. Tadi seperti saya bilang, dia juga membunuh ibunya, anaknya, istrinya, dibunuh semua. Pokoknya dia kalau enggak senang sama dia, rasanya kalau secara psikologis dia orang yang merasa orang itu ngancam dia gitu. Dan dia karena punya kuasa, orang yang ngancam dia dihabisi. Diracun lah, diapain lah. Pokoknya dia harus mati. Saudara bisa bayangkan kan, ibunya, anaknya yang diduga dia merasa itu mau kudeta dalam kekaisarannya sehingga dia takut kalau kekuasaannya diambil, dia membunuh mereka. Itu kejamnya Nero. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana surat Petrus itu sangat bermakna bagi kehidupan orang-orang di sana. Saya katakan itu menegaskan identitas spiritual. Itu di 1 Petrus yang pertama, ayat 1 dikatakan begini. Ini pembukaan dari surat 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus Yesus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya. Jadi ini adalah daerah Pontus, Galatia, Kapadokia itu daerah sekitar Turki. Itu adalah kekuasaannya dari Kekaisaran Romawi. Kalau saudara mungkin tahu Kapadokia, kalau saudara lihat di Wikipedia itu yang balon-balon terbang. Sekarang dipakai wisata balon terbang itu Kapadokia. Kenapa? Bagaimana surat ini sungguh bermakna bagi mereka? Saudara bisa bayangkan begini ya, bayangkan kalau kita gara-gara iman kita, enggak melakukan kejahatan, enggak melakukan apa-apa, kita dituduh dan kita difitnah. Kita dikejar-kejar seperti penjahat. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin kalau kita katakanlah nggak kerasan di suatu negara, ya kita tinggal urus paspor, cari visa, beli tiket, berangkat, ya kan? Tapi zaman dahulu kan belum ada internet, belum ada komunikasi yang baik. Jadi mereka Kekaisaran Romawi itu begitu luas. Jadi kalau mereka berada di satu kota itu, mereka enggak tahu kalau mereka mau lari katakan, mau lari kemana. Di mana tempat yang dia bisa pastikan itu di luar kekuasaan Romawi, pasti jauh. Hari ini kita juga bisa lihat orang-orang yang katakanlah tanda petik enggak mampu ya, mereka jadi manusia perahu, cari perlindungan ke Indonesia. Mereka jadi pelarian dari yang kita baca di media massa itu kan, bahwa itu aja sudah jauh dari negaranya, itu negara kecil. Tapi ini adalah Kekaisaran Romawi itu daerahnya begitu luas, sehingga kita bisa bayangkan, mereka enggak tahu mereka mesti lari kemana. Jangan-jangan sudah lari, katakanlah dari arah kemarin itu kan orang-orang sekitar Burma, Pakistan, Bangladesh gitu kan, sampai ke sini mereka sudah pasti tahu, ini bukan wilayahnya negaranya dia. Tapi di masa lalu, jangan-jangan di sini juga masih wilayahnya Kekaisaran Romawi. Dan percuma kan, dia sudah jauh-jauh, mungkin naik perahu, naik kapal yang ala kadarnya yang mengancam keselamatannya, tapi ternyata sampai di sana, masih ketemu kerajaan Roma lagi. Jadi ya mereka enggak kemana-mana. Itu yang kita mesti tahu bagaimana Kristus
Petrus memberikan surat ini untuk mereka ditegaskan bahwa mereka adalah dikatakan kok mati? Ya, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, hari ini tadi temanya saya beri judul dikuduskan bagi Allah. Jadi kalau dikatakan ini bisa dikatakan trilogi atau tetralogi dari khotbah ini ketika minggu pertama Bapak Gembala sudah menggunakan judul bangsa yang terpilih, kemudian Ibu Gembala minggu lalu imamat yang rajani, royal priesthood, maka hari ini kita akan membahas tentang bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu, katakan, saya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, saudara bisa bayangkan, mungkin hari ini kita baca ayat ini biasa, oh ya, kita bangsa terpilih, haleluya, imamat rajani, puji Tuhan, bangsa yang kudus. Karena kita dalam keadaan damai, kita enggak ada apa-apa. Tapi kalau saudara bayangkan ketika ayat ini ditulis, bagaimana orang-orang yang ditujukan oleh ayat ini, maka saudara bisa nangkep bagaimana menegaskan bahwa kalian itu sekalipun dikejar-kejar oleh Nero, sekalipun kalian ini dimusuhi oleh kekaisaran, tapi kalian tuh bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan dikatakan juga, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Ini sungguh, ya biarlah kita boleh menangkap setiap suasana firman ini ketika ditulis dan kita terapkan dalam kehidupan hari ini. Mungkin kita enggak ngalami seperti mereka, dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi kita mungkin punya pergumulan-pergumulan yang lain. Dan biarlah ini tetap menjadi nats Alkitab yang sungguh menguatkan hidup kita. Kenapa sih kita dinamai bangsa yang kudus? Jadi kita dikatakan 1 Petrus 2 berkata begini, yaitu orang-orang yang dipilih. Dipilih ya. Kalau dipilih, saudara tahu kan, ibu-ibu kalau ke pasar, kalau milih, saya ini sering dimarahi istri saya, karena saya enggak bisa milih kalau belanja. Pokoknya saya beli asal aja. Tapi kalau dia bisa milih, ini loh yang bagus, ini yang bagus. Ya, saya minta maaf untuk itu ya, karena itulah kemampuannya. Dan dipilih itu ada dasar pengetahuan, ada dasar pengalaman. Jadi Tuhan milih kita enggak ngawur, enggak seperti saya ketika ngawur milih cabai, milih bawang pre gitu kan, atau milih jeruk nipis, pokoknya asal aja. Tapi kalau istri saya milih, ya, jadi saudara paham hari ini apa itu maknanya orang yang dipilih. Ini bicara orang-orang, tadi Pak Arif sudah menegaskan bahwa ini adalah secara komunal kita. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi secara komunal juga kita adalah orang-orang dipilih. Boleh lambaikan tangan orang yang dipilih? Haleluya. Ya, sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya dipilih itu sesuai dengan rencana Allah. Terus kemudian setelah dipilih diapakan? Dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi jelas ya, kenapa sih kita sebut bangsa kudus? Karena Allah telah menguduskan, kita telah dipilih, dikuduskan, kita dijadikan miliknya. Ada kasih karunia Allah di situ. Ya, itu biarlah pagi hari ini jadi pesan yang kuat bagi kita, bahwa kita selalu ingat kita ini bangsa yang kudus. Nanti apa sih yang kudus itu? Nanti kita akan sampai di bagian berikutnya.
Jadi gereja itu dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Ya, orang-orang itu berarti gereja, umat yang dipanggil keluar, umat yang dipisahkan Allah, set apart for God untuk menjadi miliknya. Eklesia itu dari kata ek dan kaleo, artinya keluar dari ek itu, dan kaleo itu memanggil. Jadi dikatakan kan kita dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Kalau dipanggil berarti sudah punya telinga. Kalau yang enggak punya telinga berarti enggak dengar. Jadi jangan berharap, Tuhan memindahkan kita. Enggak. Kita harus punya respon untuk setiap panggilan Tuhan. Jadi itu yang perlu kita tangkap pagi hari ini. Panggilan itu untuk memanggil kita keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Ya. Siapa yang berespon, maka dia akan keluar dari gelap. Kalau enggak respon, ya diem aja. Udah dipanggil tapi dia tempat gelap, ya tetap gelap. Tapi yang dipanggil keluar dan dia berespon, dia akan pindah kepada terang yang ajaib. Sampai di situ kita paham bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kita akan belajar. Hati-hati dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang menjadi bagian kita bisa belajar dari bangsa Israel yang punya sikap hati yang salah. Dari 1 Korintus 10 ayat 11-12 kita bisa baca bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini peringatan yang kuat. Apa sih yang harus kita pelajari supaya kita enggak jatuh? Ini dari bagian awalnya 1 Korintus 10 adalah, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini bicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ya. Mereka semua sudah dibawa di dalam perlindungan awan dan tiang api ada bersama mereka. Mereka sudah melintasi laut, menyeberangi laut Kolsom. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini jadi teladan bagi kita. Saudara bisa baca di rumah lengkapnya dari 1 Korintus pasal 10 itu. Dan kita tahu kalau kita baca dari Alkitab bahwa orang-orang yang keluar dari Mesir, waktu keluar itu usianya di atas 20 tahun, dia enggak dapat bagian masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, semua, makanya bagian terbesar. Saudara bayangkan, saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan, tapi enggak nyampe kepada terang. Karena itu tadi, Allah tidak berkenan kepada mereka, kepada bagian yang terbesar dari mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Kok sampai seperti itu? Tuhan ini gimana? Atau sudah ngajak keluar dari Mesir, tapi kok enggak sampai ke tanah perjanjian. Bahkan Musa sendiri pun enggak masuk tanah perjanjian. Dia cuma boleh ngicipi, melihat dari kejauhan, itu loh tanah yang penuh susu dan madu yang dikatakan oleh Tuhan. Kita lanjutkan, ini masalah-masalah dalam bangsa Israel. Ayat ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat, seperti yang telah mereka berbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka
Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, hari ini mungkin, gampang Pak, saya nggak mengingin hal yang jahat kok. Saya nggak kepingin hartanya orang, saya nggak kepingin apa-apa. Saya juga nggak menyembah berhala, aman. Saya juga nggak melakukan percabulan, saya setia sama pasangan saya, sama istri saya, sama suami saya. Saya juga nggak mau mencobai Tuhan Pak, karena saya tahu nggak boleh mencobai Tuhan. Tapi kadang-kadang yang meleset adalah di ayat yang ke-10. Janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bersungut-sungut ini adalah dosa yang tidak kelihatan. Ya, orang lain nggak tahu kita bersungut-sungut. Kalau menginginkan hal yang jahat, orang lain tahu. Wih, kamu lakukan yang jahat ini ya. Menyembah berhala orang lain tahu lah. Kamu nyembah apa ini? Nyembah pohon. Kemudian melakukan percabulan. Paling enggak pasangannya tahu kan. Yang diajak melakukan percabulan kan tahu, ada orang yang tahu. Terus mencobai Tuhan. Nah, ini sudah mulai dalam hati kita. Tapi yang lebih jauh lagi yang orang enggak tahu, bersungut-sungut. Ngomel, ngedumel di dalam hati. Apa sih yang orang bersungut-sungut biasanya karena apa? Itu adalah karena dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan semua janjinya. Ngomel seperti orang Israel dilakukan. Musa, ngapain kita jauh-jauh keluar kalau nanti kita mati di sini? Padahal sudah dikasih tahu, kita akan menuju ke tanah perjanjian. Kita disertai Tuhan, itu ada tiang awan, ada tiang api, ada mana yang tiap hari datang. Tapi mereka tetap setiap ada masalah bersungut-sungut. Setiap ada masalah ngomel. Dalam bahasa Inggrisnya murmuring. Kalau orang Jawa taunya muring-muring. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang beberapa hal yang jahat ini yang dituliskan adalah yang sungguh-sungguh besar 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang asalnya utama adalah mereka enggak percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka enggak percaya bahwa Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ini kalau bagi kita yang zaman sekarang, kita mungkin jadi tantangan. Bagaimana kita mengiyakan firman ketika banyak masukan-masukan internet yang ngajar kita hal-hal yang kalau enggak ada buktinya, bohong. Kalau enggak ada faktanya, itu enggak benar. Nah, bagaimana ini tantangan khususnya bagi generasi Z dan generasi Alpha ya yang lahir di atas tahun 2000-an. Mereka begitu susah. Beberapa waktu lalu, saudara mungkin kalau ingat Pak Latif pernah ngirim kita hasil survei. Ya, saya enggak tampilkan di sini. Saudara bisa lihat bagaimana orang Indonesia ini, anak mudanya ke gereja, ya. Dibandingkan orang yang daerah Eropa sana itu kan penelitiannya di luar juga. Mereka kalau mereka enggak percaya Tuhan ya udah mereka enggak ke gereja, enggak beribadah. Tapi orang Indonesia masih takut sama mamanya, sama papanya. Beribadah. Tetap beribadah di sini duduk kursinya panas. Tapi dikatakan di bagian itu mereka enggak percaya lagi sama Tuhan. Ya. Tahu dari mana kita? Sulit. Nyatanya mereka ada di sini semua setiap minggu. Tapi apa mereka hatinya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Apakah mereka hatinya sungguh-sungguh mendengar firman, ya dan amin. Nah ini bagi kita semua, ayo kita hati-hati untuk setiap kita. Jangan sampai kita sudah dipanggil keluar dari gelap, tapi kita enggak menuju terang, kita mati di tengah jalan. Ya. Terus apa yang mesti kita lakukan supaya kita menghindari hal-hal seperti ini?
saya mencatat ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Filipi 2:12 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, bagus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dia bilang, kamu taat, bagus, tapi tetap kerjakan. Keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saat masih ada Paulus hadir. Jadi kita melakukan kerjakan keselamatan bukan hanya pada saat ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, tapi pada saat mereka tidak ada pun kita tetap melakukan keselamatan dengan takut dan gentar. Apa sih? Ini bahasa kan agak sulit ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau bahasa Inggris sudah walk out your salvation. Nah ini saya dapat dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, Paulus ya, sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan hormat. Jadi hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Itu diterjemahkan dari tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen, identitas kita jelas, ya. Jadi kalau yang ada di Komsel, jangan khawatir terus. Lah kalau saya enggak bersaksi, orang lain enggak tahu kalau saya orang Kristen. Lah terus bagaimana kita ini bisa menjadi pengaruh? Bagaimana kita bisa menjadi surat yang terbuka dikatakan firman? Kadang kita enggak malu mengakui sebagai anak Tuhan, sebagai milik Kristus. Ya, itu penting dalam kehidupan kita supaya ya saya tahu sih alasannya kadang-kadang kan ya supaya kalau melakukan hal-hal yang enggak terlalu baik enggak malu gitu kan. Karena kalau orang Kristen tuntutannya tinggi. Ya, orang Kristen selalu dituntut tinggi. Katakan amin. Oh, berarti sudah setuju. Orang Kristen dituntut lebih tinggi daripada standar dunia. Ya, itu yang perlu supaya kita hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi dasarnya adalah pantasnya apa? Ada takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan lakukan itu hanya ketika saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak ada. Ya, itu yang pertama, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berikutnya, kita menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Katakan seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita adalah bangsa yang kudus karena umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan sehingga kita kudus sebab Tuhan kudus yang memiliki kita. 2 Timotius juga berkata demikian, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Jadi kita menguduskan diri, menyucikan diri supaya kita dilayakkan untuk dipakai oleh Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itulah bagian kita. Ya, yang pertama tadi kerjakan keselamatan, yang kedua menjadi kudus, dan yang ketiga adalah kita harus menjadi anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya.
anak-anak taat. Dikatakan anak-anak taat. Sudah bisa perhatikan, biasanya yang suka taat dan ngeyel biasanya anak-anak ya. Tapi kalau katakan anak-anak taat, itu Petrus menempatkan dirinya sebagai rasul yang menjadi bapa. Dan Yesus juga menjadi bapa, menjadi jemaat adalah anak-anak yang taat. Sehingga tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Jadi awas dengan waktu-waktu kebodohan. Kita semua mungkin kadang-kadang punya waktu-waktu kita bodoh, ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang enggak benar, bodoh. Kemudian selanjutnya yaitu 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih, tadi dikatakan dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Menjadi taat kepada Kristus. Bagaimana cara taat? Ketika kita menangkap setiap kebenaran firman, kita jalankan dalam kehidupan kita, kita dikatakan taat. Tapi kalau enggak ada firman yang kita tangkap, terus kita melakukan sesuatu, dinamakan taat atau enggak? Taat enggak sengaja ya? Apa iya taat enggak sengaja? Jadi ayo saya mengajak semua kita sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman. Kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa saja yang saudara dalam sepanjang hari-hari saudara, temukan Tuhan, seperti kata Bapak Gembala. Temukan Yesus di mana dalam keadaan kita senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita terpuruk, kita bisa menemukan Tuhan. Dengan cara itu kita bisa menjadi taat kepada Yesus Kristus, kepada firman-Nya. Dan yang keempat, berbuah. Ini selalu yang kita dengar. Jadi percuma saudara hanya bertumbuh, berdaun banyak, tapi tidak berbuah. Dikatakan Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa aja buah yang kita tahu? Ada banyak, tapi yang saya buka di sini adalah dari Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Hafal? Ada yang hafal? Boleh angkat tangan? Oh, kursus sekolah minggu, jangan. Yang lain? Enggak ada yang hafal kan? Nah, ayo. Bagaimana kita bisa berbuah roh itu kalau kita enggak hafal? Ada jembatan keledainya. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar dan murah, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Oh, udah jadi satu lagu gitu kan, cepat ngapalkannya. Kasih, sukacita, sabar dan murah, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Wah, mesti ikut sekolah minggu lagi. Ya, itu ada buah roh. Dan biarlah itu menjadi bagian kita. Kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan dikatakan memberitakan perbuatan besar. Nah, perbuatan besar apa? Yang Tuhan buat bagi kita. Kalau kita enggak nganggap perbuatan Tuhan itu perbuatan besar, ya kita anggap biasa aja. Tapi ketika kita menganggap itu adalah perbuatan besar, maka kita akan memberitakan perbuatan itu. Jadi masuk akal kan? Kalau saudara ini punya dikasih seseorang sesuatu yang besar, pasti saudara akan ceritakan pada banyak orang. Saya lo dikasih sama bapak itu, ibu itu. Saya dikasih rumah tahu di Argopuro. Bayangkan harganya berapa.
Saya ini padahal biasanya cuma jadi kontraktor kiri, Kak, kontrak kiri, kontrak kanan, tapi saya dikasih rumah dan saya enggak dikasih rumah yang kecil. Dikasih rumah yang ukuran 2 are, 200 meter persegi. Betapa baiknya Bapak itu ya. Saudara pasti enggak akan cukup bercerita satu kali. Pasti bercerita beberapa kali. Karena juga mungkin kalau bagi yang pengusaha ketika dia cerita, aduh proyekku gol, ini cuannya bisa triliun ini. Pasti dia akan cerita kepada banyak orang. Bahkan dia juga secara enggak langsung pasti dia cerita kepada anak buahnya. Kerjakan yang benar loh ya ini. Ini nilainya triliunan ini bagi kita. Ini kalau sampai gagal, wah kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini berhasil, saya janjikan saudara-saudara ini dapat sepeda motor satu-satu. Ya, misalnya begitu. Karena itu triliunan nilainya. Jadi ayo kita pastikan kita ini dapat goal ini untuk pekerjaan ini. Ya, pasti saudara cerita enggak cukup satu kali. Nanti ada briefing meeting lagi setiap Senin. Mesti ngomong lagi. Pastikan loh, jangan lupa loh, jangan ada yang kelewat. Ayo yang bagiannya itu, yang bagiannya itu, bagiannya itu. Apa yang harus dilakukan? Ayo apalagi. Nanti supaya ini jangan sampai gagal proyek ini. Pasti begitu. Dan itu akan terceritakan terus sampai nggak tahu sampai berapa lama, bahkan sampai selesai proyeknya pasti ada cerita lagi. Puji Tuhan. Ya sekarang mungkin bukan anak buahnya yang dengar, tapi teman-teman komselnya, teman-teman di luarnya yang dengar bagaimana perbuatan besar, karena itu memang besar. Tapi apakah hanya itu perbuatan besar dari Tuhan bagi hidup kita? Kalau kita disembuhkan, kita diberikan katakanlah berkat yang hadiah kecil, kita enggak nganggap besar. Sementara kalau ada orang, kalau saudara ngasih pengemis ya, kadang-kadang ada pengemis itu yang kalau kita lihat, begitu kita kasih nilai yang cukup besar bagi mereka, mereka kan istilahnya mereka mendoakan kita. Terima kasih ya, matur suwun nggih, muga-muga Gusti berkahi, muga-muga. Nah, kita sudah didoakan. Padahal itu cuma nilainya 5-10 ribu. Tapi bagi dia besar. Karena itu dia menganggap, besar itu adalah layak untuk diucapi syukur. Tapi kalau bagi kita, dikasih 5-10 ribu, Allah 5.000, 10.000, ya wis lah, tambani. Ya, cuma gitu aja. Karena kita enggak nganggap besar. Tapi biarlah hari ini kita tahu apa sih yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Setidaknya satu, kalau saudara bangun pagi hari ini, berarti saudara masih punya nafas. Saudara masih punya hidup. Saudara masih punya kesempatan, kata Pak Adi, untuk banyak hal. Jadi kalau bahkan hari ini, kalau saudara katakanlah lagi bokek, enggak ada uang, tapi ingatlah, nafas saudara nilainya luar biasa mahalnya. Hidup saudara luar biasa mahalnya. Jantung saudara masih berdetak, semua paru-paru masih berfungsi, itu adalah berkat yang besar. Ya, sadari itu. Setiap pagi ucapkan syukur. Setiap pagi naikkan syukur karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi yang bangun siang enggak dapat berkat Tuhan. Ya. Oke. Ya, sebagai konklusi kesimpulan adalah begini. Kita gereja, saudara dan saya dipanggil keluar dari gelap dan dipisahkan dari dunia untuk menjadi kesaksian perbuatan Allah. Seperti saya katakan tadi, apakah perbuatan Allah itu tidak cukup besar bagi saudara? Kalau cukup besar dan dia perbuatan yang ajaib, pantas untuk kita memberitakan. Dan berikutnya, sebagai umat yang telah dipanggil keluar, dipilih, dikuduskan, kita mesti waspada dan punya respon yang benar atas panggilan kita agar tidak kita jatuh dan gagal seperti bagian besar dari bangsa Israel yang tadi kita baca. Dan apa respon benar? Minimal 4 hal ini. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kemudian kita hidup dalam kekudusan dalam seluruh hidup kita, terus kita taat kepada Tuhan, dan
menghasilkan buah. Ya, itu 4 hal. Biarlah hari ini kita sudah belajar bahwa we are set apart for God. Katakan, iya, saudara sudah dipilih, dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hiduplah sesuai dengan panggilan, dengan pertobatan, sesuai dengan apa yang saudara pahami dalam kebenaran firman, saudara jalani. Itu adalah kehidupan kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, dan kami adalah bangsa yang kudus, karena Engkau adalah kudus. Kami adalah kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Kami mau hidup kami berpadanan dengan panggilan-Mu. Kami mau hidup kami berpadanan dengan menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah roh yang dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami percaya itu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Bahkan di hari-hari mendatang Tuhan tetap lakukan. Karena kehendak-Mu, rencana-Mu belum selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mempermuliakan Kau. Kami meninggikan Kau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berjanji, hidup kami milik-Mu. Hidup kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih banyak Rahmatkanku bukan sebagai hakim dunia, tapi menyapa dan berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih banyak rahmatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus Bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara selam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara nanti akan dilayani. Oke, kalau sudah semua, saudara yang sudah menerimanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah bagi setiap kita. Darah yang dicurahkan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, layakkan kami. Kiranya ketika kami makan dan roti perjamuan kudus ini, kami boleh mempercayai, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, layakkan kami dan mengurapi roti dan anggur yang biasa ini. Sebab di dalamnya
Kami menaruh iman dan pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan besar atas kita. Ketika tubuhnya dihancurkan, dipecah-pecahkannya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya yang hancur karena dosa. Hancur karena kutuk. Dipulihkan melalui tubuhnya. Oleh sebab itu kekasih Tuhan percaya bahwa persekutuan kita dengan tubuh Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan atas hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dosa yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan. Dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Supaya setiap dosa, pelanggaran-pelanggaran kita ditebusnya. Sehingga kita memiliki sebuah akses untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, darahnya dicurahkan atas kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh karena pengorbanan yang besar, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang besar atas kami. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Pengorbanan-Mu besar. Kau layakkan kami. Kau pulihkan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat bilur-Nya yang menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sempurna.
kiranya setiap kita yang sudah dipulihkan dan disembuhkan, semua berkata, Haleluya, saudara diberkati. Semangat menceritakan perbuatan Tuhan, amin. Haleluya. Tambahan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis secara selam, gereja akan melayani baptisan tersebut di minggu yang pertama di bulan Februari, tanggal 4 Februari ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis secara selam, setelah ibadah ini saudara bisa menghubungi Bapak Gideon yang tadi telah menyampaikan firman buat setiap kita. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Oke, bagi gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang dikasihi Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita di tempat ini, kepada saudari Natasha. Kepada nama yang sudah saya sebutkan, mohon bangkit berdiri untuk kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kehadiran saudara kita. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi anak-anaknya. Demikian juga yang ibadah secara online, saudara bisa dekap anak saudara, mulai doakan, perkatakan perkataan iman. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mengulurkan tangan, sama-sama mengamenkan apa yang orang tua doakan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih anak-anak kami Tuhan. Dari dia masih bekal benih Tuhan, Engkau memilih mereka Tuhan. Mereka adalah imam-imam kerajaan Tuhan, yang hari ini mereka dididik, dilatih di dalam roki Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik yang daripadamu tuh ada buat anak-anak kami Tuhan. Perlindunganmu, penyertaanmu, hikmat pengetahuan yang daripadamu, itu Kau limpahkan bagi anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka adalah berkat bagi bangsa ini, bagi kerajaan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang antusias untuk membawa jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, boleh saya lihat amin tangan saudara. Jangan dinikmati sendiri, amin. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita dikasih untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap langkah. Ku nyatakan Tuhan, di akhir ibadah kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Kemenangan yang daripada Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih memberkati seluruh persembahan yang diberikan di gereja ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Dan kiranya lewat gereja ini kerajaan Allah semakin diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di depan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan yang sempurna turun atasmu. Dimampukan engkau melakukan apa yang dipercayakan dalam kehidupanmu. Studi sekolahmu, Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian. Pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap langkah-langkahmu adalah langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Dikarunia dengan hikmat-hikmat Allah. Sehingga lewat kehidupanmu ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Memberkati rumah tangga dan keluargamu. Memberkati keluar masukmu. Dan aku Tuhan yang menghadapkan wajahku kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya roh pengurapan yang baru turun atas kami, menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Sebab lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar ini turun atasmu. Berkat Tuhan dari Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.